Halo teman-teman, Bapak Ibu semua, berjumpa lagi dengan saya. Nah, di video ini Anda akan belajar tentang tujuan Anda belajar bersama kami, kenapa penjualan di dunia digital sangat melesat dan bagaimana Anda bisa melakukan itu juga. Dan yang ketiga adalah konsep Disneyland untuk membuat hasil kita membesar di dunia digital. Oke, dimulai dari tujuan. Sebelum Anda masuk ke tujuan, Anda harus paham dulu bahwa, ingat sekali lagi, belajar di dunia digital butuh mindset yang benar, mindset yang tepat. Karena apa yang akan kita pelajari itu kita mau berproses atau tidak, tergantung kita punya tujuan atau tidak. Nah, saya ingin ngasih tahu dulu di depan, bahwa apa sih bedanya Zenzo dan Apply dengan platform pembelajaran di tempat lain. Saya selalu bilang, ilmu dunia digital itu Anda bisa belajar di mana-mana. Saya bahkan dengan berani bilang, yang lebih pintar dari kami itu banyak kok, banyak. Tapi bukan itu poinnya, poin pentingnya, karena kalau pintar-pintaran itu relatif. Tapi setiap platform pembelajaran itu, setiap platform bisnis itu pasti punya tujuan yang berbeda-beda. Nah, bedanya apa Anda belajar bersama kami? Yaitu adalah, di kami, Anda tidak hanya bisa belajar jualan bisnis online atau jualan online, atau jual beli online. Tapi di kami, tolong diingat baik-baik, ini adalah tujuannya. Tujuan Anda belajar bersama kami adalah, di ujungnya Anda bukan cuma bisa belajar, tapi Anda mendapatkan satu sistem lengkap yang dimana Anda bisa belajar, praktek, dapat penghasilan, dan ujung-ujungnya yang paling kita kejar adalah yang kami pengen Anda capai, Anda bisa punya satu hal yang namanya aset. Oke, tolong dipahami baik-baik, targetnya adalah Anda punya aset. Aset itu apa sih? Aset itu kalau bahasa gampangnya, sederhananya, kita bukan ngomong aset tanah atau aset emas, bukan, tapi kita ngomong di sini aset dari sisi bisnis atau usaha. Aset dari sisi bisnis atau usaha ibarat kata seperti ini. Sebuah usaha yang bahkan Anda tidak perlu terlibat lagi pun, atau Anda terlibatnya minim banget, tapi ketika Anda tidak terlibat lagi pun, tapi usaha itu terus menghasilkan ke Anda. Kurang lebih seperti itu. Ibarat kata kalau misalnya Anda punya kos-kosan gitu misalnya ya. Anda punya kos-kosan 20 kamar, Anda tinggal naruh satu petugas untuk bersih-bersihin di situ. Kalau transfer kan bisa langsung ke Anda. Habis itu ya Anda kan tidak perlu bolak-balik tiap hari ngurusin kos-kosannya. Banyak loh pemilik kos-kosan yang 1 tahun nggak ke kos-kosannya gitu. Paling ya andaikan ada juga paling cuma setahun sekali ngeliat-liat, oh masih bagus bangunannya, nggak ada yang aneh-aneh kan, oke. Karena kalau soal pembayaran segala macam sekarang bisa lewat online. Jadi aset gitu. Kalau Anda lihat orang-orang punya hotel, punya mall, itu belum tentu sebulan sekali datang ke hotelnya atau mallnya. Atau yang kecil-kecil misalnya franchise, Anda buka franchise, itu Anda belum tentu pernah datang ke franchise yang Anda buka itu karena udah ada manajemen yang ngurusin. Jadi prinsipnya adalah targetnya Anda bukan cuma untuk bisa jualan online, tapi Anda juga bisa punya aset, sebuah usaha yang terus menghasilkan. Nah, asetnya berbentuk aset digital. Aset digital di sini, kenapa saya harus mention aset digital? Karena Anda harus paham bahwa karena ada corona kemarin, itu ya sampai video ini dibuat masih ada corona sih. Jadi itu kita semakin melihat bahwa aset digital itu semakin penting. Kenapa? Karena ternyata banyak aset yang sifatnya fisik, itu ketika ada musibah seperti ini, itu kena dampaknya luar biasa sekali gitu. Tetap bagus asetnya. Saya tetap pengen punya kos-kosan, tetap pengen punya hotel. Tapi tidak bisa dipungkiri ternyata kalau ada musibah yang modelnya seperti ini, restoran itu bisa langsung sepi, hotel itu bisa langsung sepi gitu. Jadi terkena dampaknya. Nah, yang paling menguat itu justru di dunia online atau di dunia digital. Makanya di sini saya bilang asetnya aset digital. Nah, aset digital di Zenzo dan Apply ini berbentuk apa sih? Tolong diingat baik-baik, berbentuk pasukan reseller. Yes. Kalau Anda masih jarang dengar kata-kata aset digital, pasukan reseller, dihafalkan. Karena percaya sama saya beberapa bulan ke depan akan semakin banyak orang ngomongin itu. Aset digital, pasukan reseller, segala macam. Nah, aset digital dan pasukan reseller ini, itu adalah sebuah hal yang sangat mahal. Kenapa? Karena reseller atau pasukan reseller itu adalah sebuah aset yang bisa berkembang secara otomatis, terus-menerus. Gitu. Kalau Anda punya kos-kosan 2 lantai, 20 kamar, penuh nih. Oke, dititipin ke itu ya, ke penjaga kos-kosan. Anda tinggalin setahun. Mungkin nggak tiba-tiba, Andanya nggak ngapa-ngapain. Pas Anda balik lagi setahun kemudian, tiba-tiba udah jadi 3 lantai, 30 kamar. Berkembang dengan sendirinya. Hampir nggak mungkin dong. Nah, itu kalau aset fisik. Tapi kalau aset digital, pasukan reseller, itu bisa berkembang walaupun tidak ada keterlibatan Anda.
Kenapa? Karena pasukan reseller Anda itu belajarnya bukan ke Anda. Boleh sih Anda mau kontak mereka ngajarin, boleh banget. Yang melakukan itu biasanya cepatnya lebih besar. Tapi rata-rata kalau Anda tidak melakukan, siapa yang mengajari reseller Anda? Sistem. Sama kayak Anda sekarang nih, sedang belajar ke sistem. Jadi nanti pasukan reseller Anda dari 10 mereka belajar, ada yang aktif, bisa nggak berubah jadi 20 bulan depannya? Yes. Bisa nggak berubah jadi 30, 40, 50, 100, 500 ribu? Yes, bisa. Itu makanya di Apdi ada member-member yang punya lebih dari 1.000, 2.000, 3.000 reseller. Sudah ada, bukan akan ada ya, sudah ada. Kayak Mas Fahmi itu punya 4.000 atau 5.000 reseller gitu, saya lupa. Mas Fadel, Mas Fajri itu punya hampir 3.000 reseller gitu. Kok bisa? Ya itu karena online. Kalau misalnya harus ketemu 3.000 orang, harus ngajarin satu-satu, stres juga. Jadi Anda kebayang ya, punya sistem bisnis. Jadi bukan cuma jual beli online nih. Ketika Anda jualan, repeat order itu udah ada sistemnya juga. Anda punya reseller itu juga ke tracking semuanya. Dan mereka yang ngajarin bukan Anda, tapi sistem. Bisa dipahami ya. Jadi tujuannya itu teman-teman, Anda bisa punya aset. Nah, soal hitung-hitungan asetnya bagaimana? Pastikan tonton video 1-5 karena Anda akan mendengarkan hitung-hitungan yang luar biasa. Jadi saya ingin state dulu di depan bahwa tujuannya bukan cuma sekedar belajar. Sayang kalau Anda di Ezenzo dan Apdi cuma untuk belajar tuh ya sayang. Banyak loh dia Apdi dan Ezenzo ini yang udah punya bisnis di luaran sana ketika masuk awalnya tuh niatnya, wah ilmu di Apdi mantep nih, dipakai untuk bisnisnya. Boleh, itu boleh. Tapi banyak juga yang akhirnya pas ngeliat ini, ya udah kenapa nggak sekalian punya penghasilan dari dua ibarat kata punya 2 keranjang telur kan nggak salah, punya 2 keran air yang punya penghasilan besar kan nggak salah. Apalagi di sini Anda bisa melakukan di waktu luang. Oke, jadi tolong dipahami. Nah, kenapa saya ngomong itu di awal? Agar Anda paham bahwa kalau tujuannya membangun aset, berarti membangun aset itu butuh waktu, butuh proses. Jadi nikmati prosesnya, nikmati waktunya. Ibarat kata kita tuh untuk dapat ijazah SMA aja butuh 12 tahun, itu belum dapat apa-apa tuh. Baru dapat ilmu, belum dapat uang. Nah, di sini Anda membangun aset yang dimana ketika aset Anda jadi, itu bisa mendatangkan terus penghasilan untuk Anda. Bahkan tanpa Anda terlibat sekalipun. Nah, berarti butuh proses, butuh mindset yang benar. Dan karena kita akan ngomongin banyak angka nanti ke depannya, ini saya ngomong di depan. Pastikan Anda punya mindset angka yang benar. Yes, penting sekali. Saya ngomong di depan ya, pastikan punya mindset tentang angka online yang benar. Jadi, angka offline dan angka online nominalnya sama aja. 1.000, 10.000, 1 juta rupiah, 1 miliar, sama nominalnya. Tapi mindsetnya beda. Contoh gini, di dunia offline punya 1.000 reseller itu kayaknya banyak banget nggak? Banyak banget. Punya 1.000 reseller di dunia offline itu banyak banget. Tapi di dunia online punya 1.000 reseller itu banyak nggak? Cenderung normal. Ngerti ya maksudnya? Jadi buat orang yang biasa offline punya 1.000 reseller kayaknya wow banget. Tapi kalau orang yang biasa online, 1.000 reseller itu biasa aja. Mungkin di offline 1.000 reseller butuh 4-5 tahun. Di online nggak nyampe 1 tahun. Ada kok member Apdi yang 1 tahun 2.000 reseller, 2.000 sampai 2.500 1 tahun. Kok bisa? Tadi the power of online itunya. Nah ingat, jangan bawa mindset offline ke dunia online. Diplek-plekin tuh jangan. Karena kalau di dunia offline kan kita terbiasa ngelihat apa yang terlihat. Oh, saya punya 1.000, gimana caranya 1.000? Saya temen aja cuma punya 50 orang. Nah itu tuh kalau mindset offline. Di online kan Anda nyebar ke siapapun yang Anda tidak kenal, ketika mereka tertarik, ngeklik, gabung. Ya kayak Anda aja sekarang, kita kan nggak kenal sebelumnya. Bisa dipahami ya, jadi Anda akan masuk ke dunia yang baru, dipahami dari paling dasarnya. Oke, nah itu tujuannya untuk membangun aset. Nah setelah Anda tahu tujuan bangun aset, Anda harus ngerti nih. Oke, aset di dunia digital. Anda harus paham gayanya dunia digital itu kenapa bisa besar tuh kenapa. Nah ini saya ingin ngasih tahu. Satu pertanyaan yang perlu Anda tahu jawabannya, yaitu adalah kenapa sih penjualan di dunia digital sangat melesat? Jadi ketika mulai ada orang-orang bisnis online, semua bisnis bisa di online kan, minimal dari sisi marketingnya di online kan. Kenapa sih penjualannya melesat-melesat semua? Dunia digital itu membuat semua ledakannya luar biasa. Nah ini. Jadi, saya akan langsung ngomong to the point. Biasanya, kalau orang ditanya, apa sih rahasia penjualan di dunia digital itu meledak? Biasanya paling jawabannya sederhananya ya, oh karena dunia digital bekerja 24 jam, gak ada tidurnya. Karena dunia online itu bisa dimulai dengan modal kecil. Atau karena dunia online itu pasarnya tidak terbatas. Pasti rata-rata jawabannya seperti itu. Itu benar semua, itu benar semua, itu benar semua. Tapi ada satu jawaban yang menurut saya yang harus Anda pahami, yang ini jarang sekali dikasih tahu sama siapapun. Yaitu adalah, kenapa sih dunia digital dalam tanda kutip segila itu? Jawabannya adalah karena satu kata yang namanya
Pengulangan. Tolong diingat baik-baik, ini akan menjadi tulang punggung pemahaman Anda di dunia online. Satu kata yaitu adalah pengulangan. Jadi pengulangan itu adalah sebuah hal yang memang membedakan mana yang besar sekali, mana yang tidak. Contoh gini, kalau saya tanya, misalnya saya tanya dengan cepat ya, kira-kira menurut Anda ayam yang paling enak apa? Pasti jawabannya beda-beda, tapi dan selera Anda beda-beda, tapi salah satu yang kesebut tiba-tiba muncul di kepala Anda, itu pasti ada satu brand. Misalnya ya, KFC. Pasti ada tuh melintas KFC gitu. Padahal belum tentu yang paling Anda suka. Mana tahu Anda sukanya brand yang lain gitu. Tapi kesebut aja. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri brand KFC adalah brand ayam goreng yang paling sering mampir di kepala kita. Jadi yang paling kita ingat itu belum tentu yang paling enak, belum tentu yang paling wow, belum tentu yang paling bagus, tapi yang paling sering terulang di kepala kita, di kepala konsumen. Ketika sudah sering terulang di kepala konsumen, ada di kepala konsumen, ketika kita melakukan marketing, nah orang tuh melakukan pembelian lebih mudah, kurang lebih seperti itu. Jadi kuncinya adalah pengulangan. Semua brand-brand terbesar, kalau saya ngomong teh, apa yang ada di kepala Anda? Biasanya cuma ada beberapa. Saya tuh punya satu brand teh yang saya suka, tapi kalau ditanya, menurut kalian teh yang paling enak apa? Biasanya akan muncul, misalnya termasuk ya teh botol, teh pucuk, sari wangi, itu aja yang muncul. Kenapa? Karena itu yang paling sering muncul di kepala kita. Padahal brand yang saya suka ada tuh yang lain tuh. Tapi entah kenapa yang muncul tetap itu. Karena pengulangan. Tolong dipahami bahwa pengulangan adalah tulang punggung dari sebuah penjualan yang besar. Yes, barang sebagus apapun, itu ditawarin 1-2 kali, orang belum tentu ngeh. Barang biasa ditawarkan berkali-kali, Anda akan mau coba juga. Nah, dan kenapa saya ngomong ini? Tolong dipahami, ini ada statistik. Saya lupa sumbernya dari mana, tapi ini beneran ada. Di berbagai training ada tuh sumbernya. Jadi ternyata, kurang lebih kayak gini. Kenapa sih pengulangan itu penting? Karena ternyata secara data manusia itu melakukan keputusan, mulai memproses keputusan untuk melakukan sebuah pembelian setelah melihat atau ditawarkan suatu barang minimal 5-12 kali. Rata-rata 7 kali kalau penawaran atau iklannya jelas ya. Jadi minimal 7 kali. Tolong diingat berapa kali minimal? 7 kali. Bisa dipahami ya? 7 kali. Itu tolong diingat 5-12 kali, rata-rata 7 kali. Kayak Anda aja, Anda tuh hampir tidak akan pernah, misalnya gini, misalnya Anda nggak tahu laptop, tiba-tiba Anda pengen beli laptop, Anda datang ke satu toko laptop, Anda bilang mau laptop yang mana? Pas ditanya sama petugasnya, Anda jawab Asus aja lah gitu. Nggak mungkin. Itu pasti karena Anda udah pernah ngelihat brand Asus, pernah ngeliat iklan Asus, atau teman Anda pakai Asus. Jadi yang di kepala Anda yang ada tuh Asus. Biasanya cenderung, kalau teman-teman kita pakai itu semua, Anda kan ikutan itu juga. Teman-teman kita pakai Xiaomi semuanya. Yang Anda ingat handphone tuh yang bagus ya Xiaomi. Teman-teman Anda pakai Apple semua. Kemungkinan Anda akan berusaha pakai Apple juga. Karena itu yang sering terulang ada di kepala Anda. Jadi pengulangan itu adalah tulang punggung dari penjualan yang besar. Anda kalau lihat iklan-iklan yang di TV yang sangat masif, Anda lihat startup-startup yang besar, itu kan luar biasa sekali pengulangannya. Nah, kenapa penjualan di dunia digital sangat melesat? Oke, tolong dipahami. Kita bayangkan di offline, misalnya gini. Misalnya ya, ini bayangkan Anda nih, Anda mau berjualan suatu barang. Entah jualan konvensional kah atau MLM kah, terserah Anda. Intinya Anda mau menawarkan suatu barang. Nih, Anda tawarin suatu barang, orangnya cenderung biasanya langsung mau nggak? Biasanya enggak. Biasanya belum tentu. Nah, kalau Anda menawarkan satu barang dan orangnya belum tentu langsung mau, biasanya kapan Anda tawarkan lagi orang tersebut? Biasanya nggak langsung besoknya dong. Kalau hari ini nolak, besoknya nggak langsung ditawar lagi. Biasanya ya di chat lah. Chatnya kapan? Mungkin nggak langsung 2 hari 3 hari berikutnya. Ya mungkin sih 3-4 hari berikutnya. Tapi rata-rata orang itu minggu depan. Jadi minggu depannya di chat lagi. Nah, jadi pertanyaannya di dunia offline atau konvensional, kalau Anda mau ngulangin penawaran Anda 7 kali, berarti Anda butuh waktu berapa lama? 7 minggu. Tolong diingat baik-baik. Berapa? 7 minggu. Dan
Kalau Anda cepat pun, ya paling misalnya 3-4 hari berikutnya dihubungi lagi, 3-4 hari berikutnya dihubungi lagi, berarti Anda dipercepat pun 1 bulan, kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk melakukan pengulangan ke satu orang, Anda memerlukan 1 bulan. Itu di dunia offline. Nah, kenapa dunia online sangat melesat penjualannya? Sekarang saya mau nanya, di dunia online, untuk melakukan pengulangan sebanyak 7 kali, berapa lama yang Anda butuhkan? Yes, betul. Bisa kurang dari 1 hari. Anda kalau tidak sadar, Anda tuh tiap hari kena iklannya Tokopedia, Bukalapak, Gojek, Grab, Shopee, itu bisa lebih dari 10 kali sehari. Makanya lama-lama Anda download. Kalau Anda nggak percaya, Anda cek handphone Anda pasti punya aplikasi yang Anda download, tapi Anda nggak pakai. Kemungkinan besar itu karena Anda saking sering lihat iklannya, Anda pikir itu penting, akhirnya Anda download. Padahal Anda juga belum tentu pernah pakai. Yes, itulah the power of repetition. Jadi, kekuatan pengulangan. Anda kalau lihat ya brand-brand yang terkenal, ya mereka ngeluarin uang bertriliun-triliun. Contoh misalnya, saya selalu bilang, ini khususnya kalau Anda hidup di zaman yang waktu itu lagi gede-gedenya. Apartemen yang paling terkenal se-Indonesia, itu adalah, kalau Anda masih ingat ya, ini mungkin beberapa tahun yang lalu, Meikarta. Kenapa? Karena mereka melakukan pengulangan yang ekstrim sekali. Budget iklannya triliun, kebayang. Hampir semua orang tahu Meikarta, sampai tagline-nya tahu gitu. Waktu kemunculan Top Coffee pertama, Top Coffee itu hampir tiap hari itu Top Coffee dengan Iwan Fals. Dia akhirnya mampu, Top Coffee yang tadinya bukan siapa-siapa, brand baru, akhirnya bisa muncul di permukaan dan akhirnya itu jadi salah satu pilihan orang. Padahal kita nggak tahu Top Coffee itu enak atau tidak. Tapi karena muncul terus, akhirnya kalau kita ke toko, ke warung kopi atau ke Alfamart, Indomart, akhirnya tanpa sadar, ini coba gitu. Karena udah berkali-kali. Jadi kuncinya adalah pengulangan. Oke, nah berarti, kenapa saya ngasih tahu ini tentang penjualan di dunia digital kuncinya ada pengulangan? Berarti Anda tahu bahwa yang perlu Anda lakukan, yang akan Anda pelajari adalah bagaimana caranya menawarkan penawaran Anda berkali-kali ke orang yang tertarik. Tolong dipahami, itu dua hal yang berbeda. Berkali-kali, tapi berkali-kalinya hanya ke orang yang tertarik. Jadi itu ada tekniknya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau Anda sudah tahu bahwa setiap orang butuh pengulangan, berarti misalnya, di awal misalnya ya, amit-amit nanti Anda tidak langsung dapat hasil. Kita kan ngajarin gimana caranya dari awal segera dapat hasil sih. Tapi ini kita ngomong umumnya aja, kita ngomong pahitnya aja. Di awal Anda iklan, ngeluarin uang, misalnya Anda nggak pakai traffic gratis, langsung beriklan misalnya. Atau traffic gratis gitu, Anda ngelakuin, nggak ngeluarin modal sih. Tapi kalau di awal belum ada hasil, wajar nggak sebenarnya? Yes, wajar. Bukan karena penawaran kita tidak menarik, tapi yang namanya manusia butuh berapa kali tadi minimal banget 7 kali. Soalnya kadang-kadang ada yang nanya gini ke saya, Mas, saya udah ngeluarin uang 1 juta, Mas. Di dashboard saya, itu 1 juta itu menyerang misalnya aja 100.000 orang. Masa Mas dari 100.000 yang ngeliat iklan saya, nggak ada satupun yang beli sih? Ibarat kata seperti itu. Saya langsung bilang, kita ngomong pahitnya aja ya, 1 juta. Iya benar, kena 100.000 orang. Tapi 100.000 orang itu masing-masing baru ngeliat berapa kali? 1-2 kali. Ngerti ya maksudnya? Jadi tolong dipahami, makanya daripada ngiklan 1 juta ke 100.000 orang, mending iklan 1 juta ke 10.000 orang. Tapi kenanya 10 kali. Nah itu yang nanti akan kita ajarkan. Jadi maksudnya gini, kita ngomong paling pahit aja. Di awal Anda belum dapat hasil, itu memang wajar. Karena biasanya prosesnya konsumen Anda baru pertama, kedua, ketiga, keempat. Makanya yang dibutuhkan adalah konsistensi. Makanya saya dulu di awal rugi, saya tidak masalah karena saya tahu ini memang jalan yang harus saya tempuh. Karena nanti kan saya dapat datanya juga kalau saya memang konsisten. Oke, sip ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah sekarang kita lanjut. Jadi kan Anda udah tahu tujuan Anda di Agency dan Abdi untuk membangun aset. Anda sudah tahu kenapa dunia digital sangat besar penjualannya, kenapa apa-apa yang dijual di dunia digital dengan cara yang benar itu omsetnya luar biasa. Nah, yang ketiga yang terakhir di video ini saya ingin Anda pahami adalah, saya ingin Anda paham bagaimana dunia online secara psikologis bisa membuat orang beli atau keluar uang tanpa ketemu, tanpa kenal. Kayak Anda aja bisa gabung, itu tanpa kenal, tanpa ketemu, kok mereka bisa sih
kok dunia online bisa sih membuat konsumennya keluar uang, bahkan uang yang dikeluarkan bukan uang kecil, uang yang sangat besar. Nah, saya langsung contohkan kalau di dunia offline itu Disneyland. Ini salah satu pelajaran yang saya dapat dari salah satu tokoh dunia digital yang luar biasa di Indonesia, Denny Santoso. Beliau selalu bilang bangun bisnis online itu kayak bangun Disneyland. Nah, saya coba menjelaskan dengan cara yang sangat sederhana dari suatu sudut pandang. Jadi kenapa Disneyland itu luar biasa? Singkat cerita gini, Anda tahu nggak sih untuk datang ke Disneyland itu berarti harus keluar uang besar nggak? Yes, betul, harus keluar uang besar. Misalnya karena Disneyland itu kan tidak ada di semua negara. Misalnya paling dekat dari Indonesia tuh Hong Kong. Jadi untuk datang ke Disneyland kita butuh biaya pesawat, hotel, tiket masuk yang tidak murah, harganya bisa 500 ribuan per orang seingat saya. Jadi untuk datang ke Disneyland aja, bayangin ya, itu sudah keluar uang besar. Nah, yang luar biasanya Disneyland adalah, kebetulan istri saya tuh suka banget Disneyland, jadi saya udah mengunjungi beberapa Disneyland. Jadi kurang lebih saya mempelajari dari 3-4 kali saya ke Disneyland tuh, gila Disneyland tuh luar biasa banget proses bisnisnya ya. Orang tuh udah keluar uang gede banget di Disneyland, yang kayak saya aja yang padahal nggak begitu suka, yang niatnya, saya cuma nemenin istri aja, saya cuma foto-foto aja. Pas udah di dalam, Anda tiba-tiba pas keluar, Anda tidak sadar Anda sudah beli banyak sekali merchandise, makanan yang total uangnya keluar itu bisa jauh lebih besar dari uang tiket masuk. Kalau ada budgetnya, satu orang itu bisa keluar uang untuk merchandise dan segala macam tanpa sadar 5-10 juta. Yes, itu beneran, itu beneran. Kalau ada budgetnya, orang itu tanpa sadar bisa ngeluarin 5-10 juta, apalagi udah nyiapin budget. Nah, yang luar biasanya, orang-orang kayak saya yang cuma nemenin pun, itu bisa keluar uang sampai segitu. Padahal saya nggak begitu suka. Nah, entah beli buat saya, entah buat oleh-oleh, yang tadinya saya tidak merencanakan beli oleh-oleh di situ. Kenapa? Karena harga souvenir, harga barang-barang, harga makanan di Disneyland itu kan harganya berkali lipat dibanding harga normal. Jadi tidak ada pikiran, nanti kalau mau beli merchandise Disneyland yang mending di luar aja, nggak usah di Disneyland ya, ibarat kata gitu. Tapi entah kenapa mereka bisa membuat Anda keluar uang sangat besar ketika di dalam. Nah, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka membuat Anda, satu nih, untuk membuat orang bisa keluar uang sangat besar dan tetap menguntungkan buat mereka ya. Jadi dalam konteks bukan memanipulasi untuk menipu orang ya, bukan ya. Tapi untuk membuat orang merasakan itu sesuai sama value-nya. Yang pertama adalah bikin orang senang. Nah, itu yang Disneyland lakukan. Semua bisnis besar itu melakukan hal itu kepada konsumennya. Bikin orang senang. Anda lihat ojek-ojek online, marketplace. Apa yang mereka lakukan ke Anda? Yes, menghujani Anda dengan promo, diskon, free ongkir, membuat Anda senang. Yes. Jadi ketika Anda di dalam Disneyland tuh, Anda masuk, masih cuek tuh, orang-orang kayak saya masih cuek. Habis itu Anda masuk wahana pertama, ada Mickey Mouse, seru segala macam. Begitu keluar dari wahana, itu langsung toko souvenir. Biasanya kalau toko souvenir pertama masih kuat mental tuh, udah nggak usah ngapain sih Mickey Mouse kayak gini gitu. Masuk ke wahana kedua, dibikin happy lagi dengan satu toko lagi. Pas keluar wahana itu alurnya langsung ke, pokoknya begitu keluar wahana langsung toko souvenir lagi. Jadi setelah dibuat senang, Anda akan langsung ke toko souvenir lagi. 2-3 masih kuat mentalnya. Pas udah ke 5-6 itu mulai langsung berpikir, lucu juga ini ya, bagus juga, ini bagus nih buat oleh-oleh, ini buat pajangan di rumah nanti ya. Yang tadinya Anda tidak berpikir gitu, tiba-tiba Anda berpikir kenapa? Karena Anda sudah dibuat senang berkali-kali. Secara psikologis, ketika Anda sudah dibuat senang berkali-kali sama satu hal, Anda akan menganggap itu adalah bagian dari diri Anda yang tidak mau terpisahkan atau tidak mau terlupakan. Jadi, kuncinya adalah bikin orang senang. Itu yang membuat kenapa dalam tanda kutip startup di Indonesia itu rela bakar uang puluhan triliun untuk membuat konsumen senang. Karena ketika konsumen senang, itu nanti akan terikat. Nanti ketika harga mereka udah normal, mereka tetap makai. Kira-kira seperti itu. Buat Anda yang belum tahu, belum ada startup di Indonesia yang udah untung gitu. Semuanya masih dalam tanda kutip, istilahnya apa ya? Ini istilah awam aja ya, bakar uang gitu. Makanya mereka masih nyari investasi lagi. Karena memang belum generate keuntungan sebenarnya. Masih keluar uang terus untuk mendapatkan mengakuisisi customer dan membuat customernya loyal. Tapi akan ada satu titik di mana mereka pasti akan ya normal juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Yang nggak tahu kapan, bisa jangka panjang kalau investasi masih banyak segala macam.
Nah, itu dari sisi Disneyland, membuat orang senang. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, bikin orang senang. Yang kedua adalah diulang-ulang bikin senangnya. Tadi ingat ya, bikin senang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jadi Anda harus paham bahwa proses mengulangi bikin orang senang itu sangat penting. Nah, pertanyaannya, berarti kita kan harus mikir, oh gitu ya, itu yang bikin orang di dunia online walaupun gak kenal, gak ketemu, tapi mau keluar uang besar. Yaitu dengan cara bikin orang senang. Ya dong? Nah kalau gitu berarti apa yang harus saya lakukan? Nah kalau Anda tidak sadar, apa yang kami lakukan ke Anda itu juga sama, bikin Anda senang. Dengan biaya yang sangat terjangkau, Anda bisa menikmati semua fasilitas yang ada di Ezento dan Abdi, training apa segala macam. Anda tidak perlu keluar uang jutaan untuk bayar ilmu lagi. Itu kan salah satu cara untuk bikin Anda senang dan terus diupdate. Akhirnya Anda tertarik untuk belajar bersama kami, belajarnya pun dengan happy, nggak takut kehilangan uang. Akhirnya Anda praktek, dapat hasil lebih happy lagi. Anda mau praktekin, Anda dapat reseller Anda dapat hasil, Anda dapat kecipratan hasilnya, selisih harganya, Anda lebih happy lagi, begitu terus. Jadi kuncinya itu, di awal adalah bikin orang senang, buat orang senang. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana caranya bikin orang senang? Nah, itu yang akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.